Pada tahun 1995, keluarga Wiratno tinggal di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Pak Wiratno adalah kepala keluarga, berusia sekitar 45 tahun saat itu, bersama istrinya, Bu Sumarni, dan ketiga anak mereka, Dimas, 19, Sari, 12, dan Joko, 8. Mereka hidup sederhana sebagai petani sayur. Namun, keinginan Pak Wiratno untuk cepat kaya membuatnya gelisah. Ia merasa hidup miskin adalah kutukan, dan dia ingin keluar dari lingkaran itu secepatnya. Suatu malam Jumat Kliwon, ia diajak oleh seorang tetangganya yang dikenal misterius, Pak Darmo, untuk datang ke sebuah tempat di hutan lebat, jauh dari pemukiman. Di tempat itu, mereka bertemu dengan seorang dukun tua berjubah hitam yang hanya dikenal sebagai Mbah Rogo. Suara Mbah Rogo serak, matanya buta tapi tajam, seperti bisa menembus hati. "Apa kau siap menyerahkan sesuatu yang paling berharga untuk mendapatkan kekayaan yang tak habis 7 turunan?" tanyanya. Pak Wiratno ragu, namun ketika mendengar bahwa ia bisa mendapat uang hingga 10 miliar rupiah, pikirannya tergoda. Mbah Rogo lalu menjelaskan syaratnya. Setiap 10 tahun, satu anggota keluarga akan diambil sebagai imbalan, secara acak tanpa bisa ditolak. Pak Wiratno terdiam, tapi gelap hatinya sudah terlalu dalam. Ia mengangguk. Ritual pun dilakukan. Ia menyentuhkan darah dari jari tengah ke tengkorak kerbau hitam, lalu membaca mantra yang diberikan Mbah Rogo. 2 minggu kemudian, hidup mereka berubah drastis. Pak Wiratno membeli sawah luas, rumah besar, mobil mewah. Uang datang seperti air. Tak ada yang tahu dari mana sumbernya, tapi orang desa hanya bisa menduga-duga. Namun, istri dan anak-anaknya tak pernah tahu apa yang ia lakukan malam itu. Mereka hanya menikmati hidup yang kini penuh kemewahan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Tapi malam itu, saat mendekati akhir tahun ke-10, seekor burung gagak jatuh mati di halaman rumah mereka. Lalu, angin aneh meniup tanpa suara. Dimas, anak sulung, mulai mimpi buruk berhari-hari. Dirinya terbakar di kamar, teriakannya tak terdengar siapapun. Dan malam itu, tepat saat kontrak genap 10 tahun, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Tepat pukul 2 dini hari, suara benda jatuh terdengar dari kamar Dimas. Pak Wiratno dan Bu Sumarni yang masih terjaga karena firasat tak enak segera berlari ke kamar anak sulung mereka. Saat pintu didobrak, mereka mendapati pemandangan yang membuat darah mereka beku. Dimas tergeletak di lantai, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Kulit di wajahnya mengelupas, menghitam, namun tak ada nyala api, tak ada benda terbakar di kamar. Udara terasa panas, padahal tidak ada sumber panas di ruangan itu. Bau daging terbakar menusuk hidung. Dimas masih hidup, tapi tubuhnya kejang dan mata melotot seperti melihat sesuatu yang mengerikan di pojok ruangan. "Air! Cepat ambil air!" teriak Bu Sumarni panik. Tapi air tak membantu. Saat air menyentuh kulit Dimas, hanya terdengar suara mendesis seperti disiram ke atas besi panas. Dimas menjerit kesakitan, lalu tiba-tiba tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, lalu jatuh lagi. Detik berikutnya, ia tak bernapas. Dokter dari kota datang, tapi hasil pemeriksaan membuat semua orang terdiam. Tidak ada luka bakar eksternal yang bisa menjelaskan ini. Organ dalamnya melepuh seperti terbakar, tapi tidak ada sumber panas. Ini tidak masuk akal. Polisi datang, menyelidiki, namun tak ada tanda-tanda kejahatan. Tak ada alat pemanas, tak ada korsleting listrik, tidak ada petunjuk apapun. Kematian Dimas pun disimpulkan sebagai kejadian medis tidak terjelaskan. Bu Sumarni hancur. Ia menangis selama berhari-hari. Joko, si bungsu, mulai menangis setiap malam, ketakutan tidur sendirian. Ia bilang,
ia melihat Dimas duduk di sudut kamarnya, diam dan terbakar. Pak Wiratno berusaha menenangkan keluarganya, tapi dalam hatinya ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari pembayaran kontrak yang ia setujui 10 tahun lalu. Ia mencoba menghubungi Pak Darmo, tapi pria itu telah lama menghilang dari desa. Rumahnya kosong, ditinggalkan, jendela-jendelanya tertutup kain hitam. Malam demi malam makin mencekam. Angin selalu bertiup dari arah timur, membawa suara bisikan yang hanya Pak Wiratno dengar. Suara itu terus mengingatkannya. 1 telah lunas, tunggu 10 tahun lagi. Tapi dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Benarkah hanya 10 tahun lagi? Atau lebih cepat, bila aku ingkar? 10 tahun telah berlalu sejak kematian misterius Dimas. Tahun 2015, keluarga Wiratno tampak mulai kembali menjalani kehidupan yang normal. Rumah mereka masih berdiri megah di pinggiran desa, tapi suasana di dalamnya dingin dan penuh tekanan. Sari kini telah berusia 22 tahun, sedang kuliah di kota, namun sering pulang karena ibunya sering sakit-sakitan. Joko, yang kini berusia 18 tahun, menjadi pribadi yang pendiam dan religius. Ia satu-satunya dari keluarga itu yang rajin ke masjid, sering puasa sunnah, dan bahkan menghindari makanan mewah yang dibelikan ayahnya. Dalam diam, ia menyimpan rasa curiga terhadap sumber kekayaan keluarganya. Ia tidak melupakan kematian kakaknya yang ganjil. Bu Sumarni, sejak kematian Dimas, berubah. Ia sering melamun, berdoa, sambil menangis di kamarnya, dan kerap mengeluh mendengar langkah kaki di loteng saat tengah malam. Tapi, tak seorang pun percaya padanya, kecuali Joko. Suatu malam, saat hujan turun deras, Joko pulang dari masjid dan menemukan ibunya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan. Ia berkata, "Pelan, ibu lihat Sari di jendela tadi." Dia berdiri diam, menatap tirai. Tapi waktu ibu buka, tak ada siapa-siapa di sana. Joko langsung berlari ke kamar Sari, yang ternyata sedang tertidur. Tapi ketika ia memeriksa jendela kamar depan, ia melihat bekas embun di kaca, berbentuk telapak tangan, kecil, seperti milik seorang perempuan. Keesokan harinya, Sari mulai berubah. Ia pulang dari kampus dan lebih banyak menyendiri. Ia mengurung diri di kamar, dan ketika ditanya, matanya tampak kosong. Suatu malam, Joko terbangun karena mendengar suara tangisan dari arah dapur. Saat ia mendekat, ia melihat Sari berdiri membelakangi kompor, memegang pisau. "Sari," panggilnya pelan. Sari menoleh perlahan, dan saat wajahnya terlihat, ada senyum aneh yang bukan miliknya. Dimas bilang, "Giliranku sekarang." Sebelum Joko sempat mendekat, Sari memotong nadinya sendiri. Darah memancar deras, dan saat tubuhnya roboh, tangannya menunjuk ke langit-langit rumah. Di sana, samar-samar, Joko melihat bayangan lelaki terbakar, menatap mereka dari balik tirai kayu loteng. Bu Sumarni menjerit histeris. Pak Wiratno hanya terdiam, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya ia ketakutan, bukan karena kehilangan, tapi karena tahu ini belum berakhir. Pemakaman Sari berlangsung sederhana namun berat. Warga desa mulai berbisik-bisik, 2 anak keluarga Wiratno meninggal dalam 2 dekade terakhir dengan cara tak wajar. Beberapa mulai menghindari mereka. Rumah besar di ujung desa itu pelan-pelan dicap angker, meski belum ada yang berani terang-terangan bicara. Tapi malam setelah pemakaman, Joko merasakan hal aneh. Ia duduk di ruang tengah, membaca Al-Quran, ketika angin dingin menerobos celah jendela, membawa aroma bunga Kamboja yang menyengat. Itu bukan aroma biasa, itu aroma kuburan. Pagi harinya, saat hendak menabur bunga ke makam Sari, Joko menemukan hal ganjil. Tanah makam adiknya seperti baru digali, longgar, dan tidak padat seperti kemarin. Tapi
Tidak ada bekas cangkul, tidak ada bekas binatang liar. Ia mencoba memadatkannya kembali, namun saat menancapkan cangkul, terdengar suara desahan lemah dari dalam tanah. Joko mundur terpental. Ia pikir itu halusinasi, tapi suara itu muncul lagi saat ia mendekat. "Joko," bisikan Sayup, namun jelas. Ketakutan, ia berlari ke rumah dan langsung melapor ke ibunya. Tapi Bu Sumarni hanya menangis. Ia bilang, sejak semalam, ia mimpi Sari berdiri di depan rumah dengan mata kosong dan darah masih mengalir dari lengannya. Dia bilang belum tenang, Jo. Katanya dia ditarik sesuatu ke dalam tanah. Joko yakin ini bukan mimpi. Ia pun mendesak ayahnya untuk jujur, menanyakan apa sebenarnya yang terjadi 10 tahun lalu. Tapi Pak Wiratno hanya menggeleng, mukanya keras dan tertutup. Malam harinya, Pak Wiratno menghilang dari rumah. Ia pergi diam-diam membawa sesajen dan keris tua yang biasa disimpan di lemari besi. Joko yang curiga membuntutinya dari jauh. Ia melihat sang ayah menuju ke makam Dimas dan Sari, lalu menaburkan sesuatu, tanah hitam, bunga 7 rupa, dan darah ayam hitam yang ia sembelih di tempat. Joko syok. Tapi sebelum ia sempat lari, ayahnya berbalik, menatap Joko dengan mata merah. "Kau tak seharusnya ikut campur. Ini semua salah ayah, kan?" Joko berteriak. Tapi malam itu, suara angin lebih keras dari jeritannya. Dan dari dalam tanah kuburan Sari, seolah ada suara napas, seperti seseorang tertahan hidup dalam liang lahat. Sejak kejadian di makam, Joko mulai memperhatikan gerak-gerik ayahnya. Pak Wiratno semakin jarang keluar kamar, bahkan kamar itu kini selalu terkunci rapat. Tak ada satupun yang diizinkan masuk, termasuk Bu Sumarni. Ia hanya keluar sesekali untuk makan atau mengambil air, lalu kembali mengurung diri. Suatu malam, Joko memutuskan menyelinap masuk ke kamar ayahnya saat beliau pergi ke kamar mandi. Ia tahu waktu yang ia punya singkat. Dengan cepat, ia menyelinap ke dalam, dan yang ia temukan membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam kamar, suasana sangat dingin meskipun tidak ada AC. Udara seperti mati, lampu redup, dan aroma dupa menusuk hidung. Di salah satu sudut ada altar kecil tertutup kain merah. Di atasnya ada foto keluarga mereka yang sudah menguning, namun wajah Dimas dan Sari dicoret silang hitam. Lebih menyeramkan lagi, ada kendi tanah liat di bawah altar yang tampak meneteskan darah segar. Di sebelahnya, tergolek boneka jerami dengan jarum tertancap di bagian dada dan kepala. Joko membuka salah satu laci meja dan menemukan buku lusuh berisi tulisan tangan ayahnya. Di situ tertulis, "Aku sudah diberi peringatan. 2 sudah diambil. Yang berikutnya adalah Marni atau aku sendiri. Tapi jika aku lakukan ritual penawar malam Jumat depan, mungkin bisa ditunda." Joko menahan napas. Ia melihat kalender yang digaris merah tebal pada tanggal Jumat malam minggu ini. Itu tinggal 2 hari lagi. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari lorong. Ayahnya kembali. Joko buru-buru bersembunyi di bawah tempat tidur. Dari celah lantai, ia bisa melihat kaki ayahnya berjalan masuk, lalu berhenti di depan altar. Pak Wiratno berbicara pelan, namun terdengar jelas. "Ambillah siapa saja, asal jangan aku. Bahkan istriku pun, asal biarkan aku hidup sampai lunas." Joko tercekat. Keringat dingin mengalir di keningnya. Ia menahan napas selama mungkin hingga suara langkah kaki menjauh dan lampu dimatikan. Malam itu, Joko tidak bisa tidur. Ia tahu ibunya dalam bahaya, dan ia tahu satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah mengungkap perjanjian hitam yang dibuat ayahnya. Tapi, bisakah ia melakukannya sebelum Jumat malam? Hari Kamis malam, Joko tidak tidur. Ia duduk di pojok kamar
dengan sajadah tergelar, membaca doa dan ayat suci dengan suara pelan. Sementara itu, ibunya tidur di kamar sebelah tanpa tahu bahwa hidupnya sedang berada di ujung tanduk. Esoknya, Jumat sore, suasana rumah terasa aneh. Udara panas meski langit mendung. Burung-burung di halaman depan tak bersuara, dan ayam peliharaan mereka semua berkumpul di pojok kandang, gelisah. Angin kencang berhembus dari arah gunung, membawa bau anyir yang menusuk. Joko berusaha mengajak ibunya menginap di rumah pamannya di desa sebelah, tapi Bu Sumarni menolak. "Rumah ini rumah kita, Jo. Kalaupun takdir ibu sudah ditentukan, ibu pasrah." Joko tak tinggal diam. Diam-diam, ia menyebar garam dan air doa di bawah tempat tidur ibunya, di kusen pintu, dan di langit-langit rumah. Ia tak tahu banyak soal ilmu spiritual, tapi ia percaya doa bisa menjadi benteng terakhir. Tiba tengah malam, suara gonggongan anjing bersahut-sahutan dari arah barat. Lalu tiba-tiba, sunyi, lengang, tak ada suara. Lampu rumah tiba-tiba mati, menyisakan hanya sinar bulan pucat yang menerobos celah ventilasi. Joko mendengar langkah kaki di dalam rumah. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Berat, lambat, seperti kaki yang terseret. Ia mengintip ke ruang tengah dan melihat ayahnya, tapi bukan seperti biasanya. Pak Wiratno mengenakan jubah hitam, membawa kendi berisi darah dan sebuah parang. Ia menuju kamar Bu Sumarni. Joko berlari, menghadang pintu. "Jangan ayah, ini sudah gila." Tapi mata Pak Wiratno kosong. Ia menggumamkan mantra, lalu menyingkirkan Joko seperti kertas. Parang di tangannya terangkat tinggi, mengarah ke tubuh Bu Sumarni yang masih tertidur. Namun tiba-tiba, suara azan terdengar. Bukan dari masjid, tapi dari luar jendela. Jelas, lantang, tapi tak ada siapapun yang mengumandangkan. Pak Wiratno terjatuh. Parang di tangannya terbakar pelan-pelan, meleleh seperti lilin. Ia berteriak keras, menutup telinga, lalu lari ke belakang rumah, seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Bu Sumarni terbangun dengan tubuh gemetar. Joko memeluknya, tak mampu berkata apapun. Di luar, di bawah pohon jambu tua di belakang rumah, Pak Wiratno terduduk, wajahnya hancur, tubuhnya bergetar, dan tangannya mencakar tanah, seperti mencoba mengubur dirinya sendiri. Malam Jumat itu tak jadi mengambil nyawa Bu Sumarni, tapi perjanjian belum selesai. Keesokan paginya, warga desa menemukan Pak Wiratno duduk mematung di bawah pohon jambu belakang rumah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya komat kamit. Sejak malam itu, ia tidak pernah berbicara lagi. Seolah-olah jiwanya ditarik keluar, menyisakan tubuh tanpa kendali. Bu Sumarni dirawat oleh tetangga, sementara Joko mulai menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya di masa lalu. Ia kembali ke kamar ayahnya, dan kali ini ia buka altar itu sepenuhnya. Di balik papan altar tersembunyi satu buku tua berbahasa Jawa kuno. Ia membawanya ke seorang kiai tua bernama Mbah Iskandar yang tinggal di lereng bawah Gunung Lawu. Setelah membaca halaman-halaman yang sudah usang, Mbah Iskandar menghela napas panjang. "Ini bukan pesugihan biasa, Nak. Ini bagian dari ajaran aliran hitam bernama Tunggal Kalanget, perjanjian antara manusia dan makhluk gaib penjaga Gunung Lawu. Mereka menjanjikan harta dengan syarat tumbal nyawa dari darah sendiri. Dan setiap 10 tahun, bayangan hitam akan datang menagih." Joko bertanya, siapa sebenarnya bayangan itu? Mbah Iskandar menjawab lirih, "Dia disebut Nyai Sengkeran, makhluk gaib penjaga pintu antara dunia manusia dan alam kematian. Bila perjanjian dilanggar, dia akan datang sendiri menjemput si pemuja dengan cara yang paling menyakitkan." Joko menggigil. Ia lalu menanyakan kemungkinan membatalkan perjanjian. "Itu tidak mudah, tapi bisa."
jika darah suci dari keturunan sendiri dijadikan tumbal penebus. Tapi risiko besar, makhluk itu bisa marah dan membantai seluruh garis keturunan. Joko tahu ia tidak bisa melibatkan siapapun. Ia hanya punya satu cara, mengusir pengaruh itu dengan kekuatan doa dan bantuan masyarakat. Sekembalinya ke rumah, malam itu ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di tengah pekarangan. Sosok perempuan hitam legam dengan rambut panjang menjuntai ke tanah. Wajahnya seperti tengkorak terbakar dan matanya kosong, hanya lubang gelap yang menatap langsung ke arahnya. Makhluk itu tidak bicara. Ia hanya menunjuk ke arah kamar Pak Wiratno, lalu menghilang ke balik pohon jambu. Joko tahu waktunya hampir habis. Sejak malam kemunculan Nyai Sengkeran, rumah keluarga Wiratno seperti berada di ambang kehancuran. Pak Wiratno hanya duduk di pojok kamarnya, tidak bicara, tidak makan. Kadang menangis, kadang tertawa sendiri. Matanya selalu mengarah ke langit-langit, seakan melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Bu Sumarni mulai mengalami kejadian aneh. Setiap pagi, tubuhnya penuh lebam, seperti dipukul benda keras. Padahal, ia tidur sendirian dan pintu kamarnya selalu dikunci. Suatu malam, ia berteriak histeris karena melihat sosok Dimas dan Sari berdiri di ujung tempat tidur, memanggilnya untuk ikut bersama mereka. Joko sadar, waktunya makin sempit. Jumat berikutnya jatuh tepat pada malam bulan mati, waktu paling kuat bagi Nyai Sengkeran untuk menjemput tumbal. Ia tak mau ibunya jadi korban. Maka, Joko membuat keputusan besar. Ia akan melakukan pengusiran secara spiritual, meskipun belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menghubungi Mbah Iskandar, meminta izin melakukan ruatan malam itu di rumah. Kiai itu datang bersama 5 santri muda, membawa air doa, dupa, serta kitab kuno yang berisi doa pengusiran makhluk gaib. Mereka mulai saat azan Isya berkumandang. Rumah disterilkan, lampu dimatikan, hanya cahaya lilin dan asap dupa memenuhi ruangan. Di ruang tengah, Pak Wiratno diletakkan di tengah lingkaran garam dan bunga melati. Tubuhnya kaku, matanya mendelik. Ia seperti kerasukan sesuatu. Ketika doa dimulai, rumah mulai bergetar. Genteng bergemertak, lampu berkedip-kedip, dan bau anyir darah memenuhi ruangan. Lalu, terdengar jeritan panjang dari arah belakang rumah. Pintu kamar ayah Joko terbuka sendiri, dan dari dalamnya keluar angin dingin membekukan tulang. Sosok Nyai Sengkeran muncul perlahan dari balik bayangan, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Kulitnya hitam membusuk, dan dari punggungnya keluar tangan-tangan kecil yang terus bergerak-gerak. Ia menunjuk Pak Wiratno dan berkata dengan suara dalam bergema, "Tumbal terakhirmu adalah kau sendiri, pemuja dusta." Pak Wiratno mendadak menjerit keras. Tubuhnya melayang ke udara, lalu terhempas ke lantai. Dari mulutnya keluar darah hitam, dan matanya perlahan meleleh seperti lilin terbakar. Nyai Sengkeran tertawa. Tapi suara doa dari para santri makin keras, dan sinar lilin makin menyala terang. Sosok itu menggeliat, menjerit, lalu menghilang bersama kilatan cahaya. Suasana kembali hening. Pak Wiratno sudah tidak bernyawa. Tubuhnya kaku dan dingin. Malam itu, kontrak berdarah berusia 2 dekade akhirnya ditutup dengan nyawa pembuat perjanjiannya sendiri. Pemakaman Pak Wiratno berlangsung tanpa upacara besar. Warga desa datang, tapi berdiri jauh dari liang lahat. Tak ada yang berani mendekat. Banyak yang percaya, meskipun tubuhnya dikubur di bumi, jiwanya telah diambil oleh sesuatu dari alam yang lebih gelap. Joko dan Bu Sumarni hanya menatap ke dalam lubang makam dengan perasaan campur aduk, lega karena mimpi buruk selama 20 tahun seolah berakhir, tapi juga dihantui pertanyaan,
apakah benar semuanya sudah selesai? Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Rumah mereka yang besar kini sunyi. Dulu ada tawa Dimas, rengekan Sari, canda Pak Wiratno. Kini hanya ada suara angin dan gelegak perasaan tidak tenang. Joko mulai rajin ke masjid. Ia mendalami agama, memperkuat diri. Ia percaya hanya dengan cara itu bisa menjaga sisa hidupnya tetap waras. Suatu malam, saat membersihkan kamar ayahnya, Joko menemukan catatan kecil tersembunyi di bawah lantai kayu yang mengelupas. Tulisan tangan itu tampak terburu-buru. Jika aku gagal, maka perjanjian tidak sepenuhnya putus. Dia akan kembali 10 tahun lagi, mengambil yang tersisa jika pewaris darah tidak bersih. Hati-hati. Tidak semua doa bisa menyelamatkan jika keyakinanmu tidak utuh. Joko menggigil. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Nyai Sengkeran mungkin tidak akan berhenti. Mungkin ia hanya mundur untuk sementara waktu. Jika siklusnya tetap berjalan, 10 tahun dari sekarang, ia akan kembali. Dan saat itu, hanya Joko yang tersisa dari keluarga Wiratno. Sejak itu, Joko menjalani hidup dengan kewaspadaan tinggi. Ia tak mau menikah. Takut memiliki anak yang bisa menjadi calon tumbal berikutnya. Ia juga mulai menyebarkan kisah keluarganya ke beberapa tokoh agama dan masyarakat, berharap bisa menjadi pelajaran agar tak ada lagi yang tergoda janji pesugihan. Namun kadang, saat malam sunyi dan angin bertiup dari arah Gunung Lawu, ia bisa mendengar suara-suara pelan memanggil namanya dari kejauhan. Joko, sudah waktunya. Ia selalu menjawab dengan doa. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu perjanjian seperti ini tak benar-benar bisa ditebus, hanya ditunda. Dan waktu terus berjalan menuju tahun ke-10. Tahun berganti. Sudah 7 tahun berlalu sejak kematian ayahnya, dan Joko kini berusia 26 tahun. Ia menjalani hidup dengan sederhana. Tinggal di rumah yang sama, tapi kamar-kamar tak pernah dibuka lagi. Kamar Dimas, kamar Sari, dan kamar ayahnya tetap terkunci rapat. Ia hanya menggunakan ruang tengah dan dapur. Bu Sumarni semakin lemah. Kondisinya sering drop tanpa alasan medis yang jelas. Dokter bilang tak ada penyakit serius, tapi tubuhnya tampak sekarat perlahan. Joko yakin ini bukan sakit biasa. Suatu malam, saat listrik padam akibat hujan lebat, Joko duduk di teras dengan lampu minyak. Dari dalam rumah terdengar suara berisik, seperti ada yang berlari di dalam, dari satu kamar ke kamar lain. Ia pikir itu maling, lalu masuk dengan parang kecil di tangan. Namun, saat ia membuka kamar Dimas, tidak ada siapapun. Hanya ranjang tua, lemari penuh debu, dan poster-poster masa kecil yang sudah mengelupas. Tapi, saat ia hendak keluar, pintu kamar tertutup sendiri. Lampu minyak padam. Dalam gelap gulita, terdengar suara langkah kaki kecil. Lalu, suara Dimas. "Joko, kenapa kamu biarkan aku mati duluan?" Joko gemetar. Ia mundur ke dinding, membaca doa. Tapi, suara Sari muncul dari arah lain. "Kita semua mati, dan kamu hidup. Kenapa cuma kamu yang selamat?" Seketika, udara dalam kamar menjadi dingin. Nafas Joko membentuk embun. Ia bisa merasakan kehadiran mereka. 2 arwah adiknya tidak tenang. Mungkin tidak sepenuhnya karena perjanjian, tapi karena mereka merasa ditinggalkan. Joko menangis. Ia minta maaf, memohon ampun, dan berjanji akan melakukan apapun agar mereka bisa tenang. Saat pintu kamar terbuka sendiri, ia berlari keluar dan menuju kamar ibunya. Tapi di sana, Bu Sumarni tak sadarkan diri. Tubuhnya kaku, mata terbuka, dan dari ujung matanya menetes darah. Di tangan kirinya tergenggam foto keluarga mereka. Sobek di bagian wajah Joko. Joko tahu, ini bukan hanya tentang pesugihan lagi. Ini tentang arwah keluarga yang terjebak antara 2 alam.
karena dosa yang belum ditebus dan dendam yang belum usai, dan ia tak punya banyak waktu. 3 tahun lagi menuju dekade berikutnya. Setelah kejadian malam itu, Joko memutuskan ia tak bisa terus menunggu waktu menjemputnya. Ia harus menjemput jawaban terlebih dahulu. Ia teringat ucapan Mbah Iskandar bertahun lalu bahwa ajaran Tunggal Kalanget berasal dari sebuah padepokan tersembunyi di lereng Gunung Lawu, dikenal dengan nama Wanci Kasepuhan. Tempat itu, menurut cerita, hanya bisa ditemukan oleh mereka yang pernah terikat dengan perjanjian hitam. Maka, Joko memutuskan untuk pergi sendirian. Ia mendaki Gunung Lawu lewat jalur tak biasa, bukan yang dilalui para pendaki. Ia melewati hutan lebat, jurang curam, dan tanah longsor. Berkali-kali, ia mendengar bisikan-bisikan aneh di tengah hutan, seperti suara anak kecil tertawa atau tangisan perempuan dari balik pohon. Saat hari ketiga, saat kabut tebal menyelimuti lereng, Joko melihat bangunan tua dari kayu dan batu, terlindung di balik semak dan akar besar. Tak ada jalan masuk, hanya gerbang batu dengan ukiran makhluk bersayap dan bertaring. Di atasnya tertulis dengan aksara Jawa kuno, "Ngendi ana cahya, ana peteng sing ngiket. Ngendi ana sedulur, ana tumbal sing ketelik." Di mana ada cahaya, di situ kegelapan mengikat. Di mana ada saudara, di situ tumbal tersembunyi. Joko mengetuk pintu kayu 3 kali. Sunyi. Kemudian pintu terbuka perlahan. Di dalamnya duduk seorang pria tua berjubah kelabu dengan rambut sampai pinggang. Matanya putih, buta, tapi ia tersenyum saat Joko masuk. "Kowe putune Wiratno," katanya pelan. "Aku wis nunggu suwe." Joko menunduk. "Saya ingin tahu bagaimana memutus perjanjian ini sepenuhnya, agar adik-adik saya tenang, ibu saya bisa hidup, dan saya bisa bebas." Pria tua itu yang memperkenalkan diri sebagai Ki Geni Setra berkata lirih, "Perjanjian itu sudah menjadi bagian dari darahmu. Kau tidak bisa lari darinya, tapi kau bisa memilih mengakhiri garis keturunanmu atau mempersembahkan penggantinya." "Pengganti?" tanya Joko. Ki Geni Setra tersenyum seram. "Seseorang yang rela mengambil semua sisa kutukanmu, bisa orang asing, bisa saudara jauh, bisa orang yang kau benci." Joko terdiam. Ia tahu ia tak bisa menyerahkan siapapun. Maka satu-satunya pilihan adalah menghadapi sendiri sisa kutukan itu. Sebelum ia pergi, Ki Geni memberi seikat rambut yang hangus dan sebuah keris kecil dengan gagang hitam. "Gunakan ini di malam terakhir, 10 tahun tepat, saat Nyai Sengkeran kembali." Joko menunduk dalam, lalu meninggalkan Wanci Kasepuhan. Langit di belakangnya tampak merah, seperti darah tua yang menetes dari langit. 3 tahun terakhir adalah masa paling berat dalam hidup Joko. Ia tahu waktunya semakin dekat. Malam ke-30 dari perjanjian pesugihan keluarga mereka jatuh pada 27 Juli, tanggal yang sama saat Dimas meninggal pertama kali 2 dekade lalu. Bu Sumarni sudah benar-benar lemah, hampir lumpuh, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Namun semangatnya tetap kuat. Ia tahu anaknya sedang menanggung dosa yang bukan miliknya. "Joko, apapun yang terjadi nanti, Ibu rela, asal kamu selamat," katanya pelan suatu malam. Joko tak menjawab. Dalam hatinya ia menolak untuk kehilangan satu-satunya orang yang tersisa. Ia mulai mempersiapkan segalanya. Ia menutup semua akses ke rumah, jendela dipaku, pintu diganjal. Ia menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di setiap sudut rumah. Lilin-lilin ditempatkan sesuai petunjuk dari Ki Geni Setra. Dan di pusat rumah, ia membuat lingkaran dari garam, bunga melati, dan darah ayam hitam. Di dalam lingkaran itu, keris hitam ditancapkan. Malam itu pun tiba. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhenti.
Tak ada suara jangkrik, bahkan detak jam pun terasa lambat. Pukul 1.23 dini hari, saat semua kehidupan seolah berhenti, terdengar suara pintu depan diketuk. Tok, tok, tok. Joko tidak menjawab. Suara itu berubah jadi ketukan keras, lalu suara langkah tanpa membuka pintu. Seolah sesuatu masuk begitu saja. Dari arah lorong rumah muncul bayangan tinggi, Nyai Sengkeran. Kali ini wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya seperti arang terbakar, wajahnya tanpa daging, dan dari punggungnya menjulur tangan-tangan kecil yang mencakar udara. Di belakangnya tampak arwah Dimas, Sari, dan ayahnya. Waktumu habis, Joko. Suara Nyai Sengkeran terdengar seperti gemuruh petir. Kau satu-satunya tumbal tersisa. Joko berdiri dalam lingkaran doa. Ia meraih keris hitam, menghunusnya ke dada sendiri, tapi tidak untuk membunuh, hanya menggores. Darahnya jatuh di atas bunga melati. Aku tidak akan lari, tapi kutukan ini hanya akan berakhir jika kalian selesai menagih. Tiba-tiba, tubuh Joko seperti dililit asap hitam. Ia berteriak, tubuhnya kejang, tapi ia terus melantunkan ayat suci di antara jeritannya. Nyai Sengkeran menjerit balik, tubuhnya bergetar. Arwah Dimas dan Sari mulai memudar, seolah terserap oleh cahaya yang keluar dari luka darah Joko. Tiba-tiba, rumah itu terang. Sinar putih menyelimuti seluruh ruangan. Suara gemuruh hilang, bayangan lenyap. Joko tergeletak tak sadarkan diri, tapi masih hidup. Dan dari kamarnya, Bu Sumarni akhirnya bisa bangun dan berdiri sendiri. Sehat, bebas dari beban kutukan. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus jendela rumah yang selama bertahun-tahun diselimuti bayangan. Burung-burung kembali berkicau, ayam jantan berkokok seperti biasa. Rumah yang dulu seperti kuburan kini terasa hangat, seolah malam mengerikan sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Tapi Joko belum bangun. Ia ditemukan tergeletak di tengah lingkaran garam dan bunga melati. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, dan napasnya sangat pelan. Tapi ia hidup. Hanya saja, sejak malam itu, Joko kehilangan suaranya. Ia tak bisa bicara. Suaranya hilang, entah karena trauma atau karena sebagian jiwanya tertinggal dalam pertarungan dengan Nyai Sengkeran. Bu Sumarni memeluk anaknya, menangis dalam syukur dan duka sekaligus. Ia tahu anaknya telah mengambil semua beban dosa yang bukan miliknya. Ia tahu Joko menyelamatkan mereka semua dengan harga yang mahal. Beberapa hari kemudian, rumah mereka mulai dibersihkan. Semua benda yang pernah terlibat dalam pesugihan, keris hitam, kendi darah, dan altar tua dikumpulkan dan dibakar dalam ritual khusus yang dibantu Mbah Iskandar dan para santri. Api membubung tinggi, dan saat barang-barang itu hangus menjadi abu, Joko berdiri memandangnya dengan mata kosong. Tapi dari sudut matanya ada air mata mengalir pelan. Ia tidak menyesal, ia hanya lelah. Warga desa mulai kembali mendekat. Mereka mendengar kabar bahwa keluarga Wiratno telah bersih. Bahkan beberapa tokoh agama lokal mengatakan mereka menyaksikan cahaya putih dari arah rumah Joko pada malam itu. Cahaya yang tak berasal dari dunia ini. Namun, meskipun semua tampak pulih, Joko tetap diam. Ia lebih banyak di masjid, tinggal bersama ibunya, dan menghabiskan hari dengan menulis. Lewat tulisan-tulisan itulah, ia mulai menyampaikan kisah keluarganya, dari awal hingga akhir. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini peringatan bagi siapa saja yang tergoda kekayaan instan. Pesugihan bukan jalan pintas, itu jerat. Dan setiap kontrak yang dibuat dengan iblis selalu ada harga yang dibayar, bahkan jika tidak dibayar oleh pembuatnya langsung. Dan malam itu, ketika api membakar semua sisa kutukan, Joko tahu satu hal. Kutukan itu tak lagi tinggal di rumah mereka, tapi
bayangannya akan terus mengintai siapapun yang menapaki jalan serupa. 3 bulan setelah malam pemutusan kutukan, Joko mulai bisa berbicara perlahan. Bukan karena penyembuhan medis, tapi setelah suatu malam bermimpi tentang almarhum ayahnya. Dalam mimpi itu, Pak Wiratno duduk di ruang tamu dengan wajah yang tenang, berbeda dari wujud terakhirnya yang mengerikan. Ia berkata, "Pelan, maafkan Bapak, tapi kau harus tahu ada satu nama yang belum pernah kau dengar. Satu orang yang jadi awal dari semua ini." Setelah terbangun, Joko langsung menuju kamar ayahnya yang selama ini tak pernah dibuka sejak malam peristiwa terakhir. Ia tahu masih ada yang belum selesai. Di balik lemari besar, ia menemukan celah rahasia. Di dalamnya ada kotak kayu tua berisi catatan tangan ayahnya, lusuh dan terbakar di sebagian ujungnya. Di antara lembaran itu ada satu nama yang terus diulang, Tirtodarmo. Joko menggigil. Nama itu tidak asing, tapi tidak pernah disebut dalam keluarga. Ia membolak-balik catatan itu dan menemukan halaman yang menjelaskan semuanya. Tirtodarmo adalah kakek dari pihak ayah, seorang dukun pesugihan yang sangat disegani di era 1960. Ia pendiri awal aliran Tunggal Kalanget dan meninggal secara misterius setelah upacara pengorbanan yang gagal. Namun ternyata sebelum meninggal, ia sempat mengikat sebuah janji darah yang diwariskan turun-temurun. Janji itu adalah akar dari perjanjian yang Pak Wiratno lanjutkan. Hanya saja, ayahnya tak pernah berani bilang bahwa perjanjian itu bukan dimulai dari dirinya. Pak Wiratno hanya meneruskan. Dan selama janji darah itu tidak ditebus dengan total, maka walau siklus kutukan telah diputus, bayangan pesugihan akan selalu bisa muncul kembali. Jika garis keturunan itu terus berlanjut, Joko merasa dunia runtuh kembali. Ia paham mengapa ia selalu merasa terikat sejak kecil, mengapa adik-adiknya seperti ditunggu. Semua ini adalah warisan, bukan pilihan. Namun, di lembar terakhir catatan itu, Pak Wiratno menulis, "Jika kau menemukan ini dan kau masih hidup, maka kau diberi pilihan terakhir. Pilihan yang tak pernah bisa Bapak ambil. Hentikan darah ini di dirimu. Jangan biarkan nama keluarga kita menyalakan bara yang telah padam." Joko menatap jauh keluar jendela. Rumahnya sunyi, ibunya tertidur. Ia memegang catatan itu erat-erat. Dan malam itu, ia membuat keputusan terakhir. Ia akan mengakhiri garis keturunan ini. Ia tidak akan menikah, tidak akan punya anak. Kutukan berhenti padanya. Tahun demi tahun berlalu, Joko tidak pernah menikah. Ia tinggal bersama ibunya di rumah yang kini berubah wajah, lebih terang, bersih, dan sering dikunjungi warga. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat kematian, tapi menjadi tempat bertanya, mencari pelajaran, dan memohon doa. Joko, yang dulu dikenal tertutup dan pendiam, sekarang menjadi penulis dan pembicara keliling desa-desa. Ia tidak pernah menyebut nama Tunggal Kalanget atau detail kutukannya secara gamblang, tapi dari caranya berbicara, orang-orang tahu ia pernah melewati batas dunia yang tidak seharusnya dilihat manusia. Ia mendirikan sebuah pondok kecil di belakang rumah, bukan untuk mengajarkan agama semata, tapi untuk mendidik anak-anak muda agar tidak tergoda jalan pintas menuju kekayaan. Pondok itu dinamainya Gerbang Terakhir. Setiap malam Jumat, ia akan duduk di serambi, membacakan kisah hidupnya dari buku catatan yang ia tulis dengan tangan sendiri. Buku itu tidak pernah dicetak, tidak dijual, hanya dibacakan. Satu-satunya syarat mendengarkannya adalah janji bahwa kau tidak akan pernah mencari tahu cara pesugihan. Bu Sumarni akhirnya wafat dengan tenang di usia 74 tahun. Joko menguburkannya di samping makam adik-adiknya dan di atas pusara keluarganya
Ia tanamkan batu bertuliskan, "Di sini tidur mereka yang diajarkan mencintai uang sebelum memahami hidup." Kini usianya 40 tahun. Rambutnya mulai memutih, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia tahu meski kutukan telah berhenti, godaan akan selalu kembali. Maka tugasnya bukan hanya menjaga dirinya sendiri, tapi menjaga siapapun yang berniat melewati jalur hitam yang dulu pernah menghancurkan keluarganya. Suatu malam, seorang pemuda dari desa lain datang dan bertanya, "Pak Joko, benar nggak kalau pesugihan bisa bikin kita kaya seketika?" Joko tidak langsung menjawab. Ia masuk ke dalam, mengambil sebuah kotak kecil dari lemari dan menyerahkan pada pemuda itu. Isinya foto keluarganya sebelum semua tragedi terjadi. Wajah-wajah bahagia, lengkap, tapi kini hanya tinggal satu yang hidup. "Kau masih ingin mencoba?" tanyanya pelan. Pemuda itu gemetar, menggeleng, lalu menangis di tempat. Dan malam itu, satu jiwa lagi berhasil diselamatkan. Bukan dengan mantra, bukan dengan darah, tapi dengan kisah nyata yang nyaris menghapus satu garis keturunan dari muka bumi. Joko tersenyum kecil, lalu menatap langit malam. Bintang-bintang kembali utuh di atas rumah itu,